Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Septiani. Di sini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang rencana sistem informasi berbasis komputer. Untuk mata kuliah, Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Afrikan SSI MSI. Oke, baiklah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ade Septiani. Yang kedua, Cici Anggreni. Yang ketiga, Dwi Yulia Agustina. Yang keempat, Kartika Apri Wulandini. Dan yang kelima, Nur Humaira Eli. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian CDIS dan elemen-elemen CDIS. Baiklah, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian komputer based information system dan elemen-elemen. Selanjutnya, pengertian komputer based information system atau sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis. Selanjutnya ada elemen-elemen komputer based information system. Yang pertama ada hardware. Hardware merupakan perangkat komputer seperti keyboard, monitor, prosesor, dan printer yang digunakan untuk menampilkan input, proses, dan aktivitas output. Yang kedua itu ada software, yang merupakan program komputer yang memerintahkan operasi komputer. Yang keempat ada database, yang merupakan sekumpulan koleksi data yang terdiri dari dua atau lebih data yang saling berhubungan. Yang keempat ada people atau orang, merupakan elemen yang paling penting dalam komputer based information system yang akan bekerja. Yang kelima ada prosedur, yaitu merupakan strategi, kebijakan, metode, dan aturan untuk menggunakan komputer based information system. Yang terakhir ada telecommunication network dan internet, yaitu digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat komputer di gedung, kota, daerah, atau seberang dunia yang memungkinkan terjadinya komunikasi elektronik. Internet adalah jaringan komputer terbesar di dunia yang merupakan interkoneksi jaringan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer based information system. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yaitu kumpulan dari sumber daya baik manusia, peralatan, dan teknologi yang dirancang dan digunakan untuk mengubah data-data ekonomi ke dalam informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Yang kedua ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen penyedia informasi mengenai kinerja perusahaan. Sistem secara khusus menghasilkan laporan yang sifatnya tetap dan rutin berdasarkan data yang diperoleh dan dirangkum dari sistem pemrosesan transaksi. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan, yaitu mendukung analisis masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang keempat ada office automation, yaitu sistem otomatisasi perkantoran merupakan penyediaan telekomunikasi untuk orang dalam perusahaan dan memampukan mereka untuk berkomunikasi di antara mereka sendiri dengan para penyalur serta para pelanggan di lingkungan perusahaan. Yang kelima ada sistem pakar, adalah sebuah sistem informasi yang memiliki inteligensia buatan yang menyerupai inteligensia manusia. Pakar mirip dengan DSS, yaitu bertujuan menyediakan dukungan pemecahan masalah tingkat tinggi atau pemakai. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni data yang diolah pada CBIS. Data merupakan
diproses lebih lanjut menjadi informasi. Data merupakan representasi dari sebuah fakta yang direkam dalam format yang dikenal dengan nama komputer. Bentuk data yang diolah atau diperoleh yaitu seperti teks, angka, gambar, video, dan audio. Bisa kita lihat gambar di PowerPoint ini. Ini merupakan lambang dari Microsoft Excel dan Word. Excel ini digunakan untuk mengolah angka, sedangkan Word bisa mengolah teks ataupun angka. Kita lanjut. Sumber data. Sumber data itu ada dua, yakni internal dan eksternal. Internal merupakan lingkungan dalam. Data terdiri dari kegiatan, data sarana dan prasarana, data keuangan, data SDM, harga barang, dan data honor. Sedangkan eksternal atau lingkungan luar merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian, hasil pengamatan, hasil studi lapangan, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan presiden, dan SK Rektor. Kemudian, sumber data yang diperoleh ini haruslah valid, akurat, up-to-date, terbukti, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Baik, selanjutnya ada informasi yang dihasilkan pada CBIS, yaitu informasi merupakan hasil pemrosesan data yang memiliki makna. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan memberi manfaat bagi para pemakai. Kemudian informasi dapat harus memenuhi fungsi dan memiliki nilai informasi. Bisa diperhatikan di sebelah ada siklus informasi, di mana kita menginput data mentah yang belum diolah sama sekali, kemudian kita olah menjadi proses atau model yang disebut menjadi basis data. Kemudian setelah menjadi basis data, kita menghasilkan output atau informasi, di mana penerima informasi tersebut dapat menggunakan informasi sebagai pengambilan tindakan dan hasil tindakan. Selanjutnya, jadi informasi yang dihasilkan oleh CBIS dalam suatu organisasi atau perusahaan dipakai oleh semua orang, pihak, atau bagian yang berada dalam sebuah organisasi, di mana para pemakai informasi yaitu pimpinan, manajer atau pejabat, kemudian ada non-manajer atau pekerja, kemudian ada orang di dalam lingkungan organisasi dan orang di luar lingkungan organisasi atau stakeholder. Selanjutnya, materi terakhir dari rencana sistem informasi berbasis komputer yaitu pengembangan CBIS. CBIS dalam beberapa hal, tiap subsistem CBIS identik dengan organisme hidup yang lahir, tumbuh, matang, berfungsi, dan mati. Proses evolusi tersebut dinamakan siklus hidup sistem atau sistem life cycle. Pengembangan CBIS mengikuti sistem life cycle terdiri dari pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap analisis, ketiga, tahap rancangan, keempat, tahap penerapan, dan kelima, tahap penggunaan. Seiring berkembangnya CBIS, manajer merencanakan siklus hidup dan mengatur para spesialis informasi yang terlibat. Setelah penerapan, manajer mengendalikan CBIS untuk memastikan bahwa sistem tersebut terus menyediakan dukungan yang diharapkan. Tanggung jawab keseluruhan manajer dan dukungan tahap demi tahap yang diberikan oleh para spesialis informasi dapat kita lihat dalam cycle tersebut. Yang pertama dari tahap perencanaan tadi, tahap analisis, tahap rancangan, tahap penerapan, dan tahap penggunaan. Baiklah, materi tersebut telah selesai kita bahas. Mohon maaf